Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Yang pertama adalah pemantulan pada cermin. Pertama, cermin datar di sini. Ini sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar. Dapat dituliskan bahwa tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kemudian sifat bayangannya adalah maya tegak sama dengan bendanya. Ini sudah kalian pelajari ketika di SMP. Kemudian ketika ada dua buah cermin datar membentuk sudut alfa begitu, maka jumlah bayangannya dapat dituliskan N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi dengan 1, di mana N-nya adalah banyaknya bayangan, alfa adalah sudut antara dua buah cermin datar. Lanjut berikutnya, yaitu pemantulan pada bidang lengkung. Di sini ada dua. Yang pertama adalah cermin cekung, yang kedua adalah cermin cembung. Kita bahas pada cermin cekung di sini. Kalian perhatikan bahwa persamaan umum pada cermin cekung dirumuskan bahwa 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ini persamaan umum, di mana F-nya adalah fokus, S-nya adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Kemudian perbesaran bayangannya dapat dituliskan M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Ini adalah perbesaran bayangannya. Kemudian sifat bayangan dapat dilihat dari nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan. Nomor ruangnya di mana? Dapat dilihat ini antara cermin dengan F, ini disebut dengan ruang 1. Kemudian antara F sama dengan R, ini ruang 2. Kemudian lebih besar daripada R, sebelah kanan ini ruang 3. Di belakang cermin ini ruang 4. Begitu. Aturannya bagaimana? Dapat kalian perhatikan. Jika ruang bayangan lebih besar ruang benda, maka bayangan pasti diperbesar. Dan sebaliknya, jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangan pasti diperkecil. Dan yang kedua, ketika bayangan berada di belakang cermin, maka sifat bayangan pasti maya dan tegak. Kebalikannya, kalau berada di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik. Kemudian nomor ruang bayangan ditambah nomor ruang benda itu harus sama dengan 5. Contoh misal, benda berada di ruang 1 misalkan. Benda di sini ya, contoh. Benda berada di ruang 1 benda ini. Maka bayangan pasti berada di ruang 4. Ini sama dengan 5 kan, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kalau ruang benda berada di ruang 1, ini benda, terus ini benda, yang ini bayangan ruang 4, maka sifatnya dapat kita lihat, ruang 4 berada di belakang cermin, maka sifatnya pasti maya. Kalau maya pasti tegak, karena 4 lebih besar daripada 1 pasti diperbesar, sehingga sifat bayangannya pasti maya, tegak, diperbesar, gitu ya. Kalau benda misalkan berada di ruang 3 misalkan ya, benda berada di ruang 3, maka bayangan pasti di ruang 2. Kalau benda berada di ruang 3 misalkan di sini atas, maka bayangan pasti berada di ruang 2. Jumlahnya pasti 5 gitu kan ya. Sehingga di sini sifatnya bagaimana? Nih, ruang bayangannya 2, ruang bendanya 3. Artinya ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, sehingga pasti diperkecil gitu. Karena
berada di ruang 2 ini berada di depan lensa, di depan cermin, maka sifatnya adalah maya terbalik, nyata terbalik. Sehingga sifat bayangan adalah di sini nyata terbalik diperkecil, itu, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa sifat bayangan itu dapat ditentukan dari nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan dengan ketentuan yang tadi. Kalau ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda berarti diperbesar dan seterusnya. Oke. Kemudian pada cermin cekung di sini fokusnya ini juga berharga positif. Kemudian R-nya, jari-jari kelengkungannya juga berharga positif. Diperhatikan bahwa R itu sama dengan 2 kali F. Ini di sini belum ada, jadi R itu sama dengan 2F, 2 kali fokusnya. Kemudian berikutnya yang nomor B, cermin cembung. Cermin cembung, kalian perhatikan di sini ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 itu berada di belakang cermin. Ini adalah kita kasih ruang dulu, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 berada di belakang cermin. Ruang 4-nya berada di depan cermin. Artinya apa? Pada cermin cembung di sini hanya ada satu ruang benda yang berada di depan cermin, yaitu ruang 4. Sehingga sifat bayangannya juga hanya satu tok. Karena bendanya berada di ruang 4 gitu ya. Benda di ruang 4, maka bayangan pasti di ruang 1. Sama dengan 5. Ini benda tadi ya, benda, yang ini bayangan. Nah, dari sini maka sifatnya jelas. 1 ini lebih kecil, pasti diperkecil gitu. Karena 1 berada di belakang cermin, maka sifatnya maya. Sifat bayangannya hanya satu, yaitu maya, tegak, dan diperkecil, itu sifat bayangannya. Kemudian persamaan lensanya, cerminnya juga sama, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. M-nya sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Hanya saja di sini fokusnya negatif karena cerminnya adalah cermin cembung. Berada di belakang cermin, maka F-nya adalah negatif. Kalau F-nya negatif, maka R-nya juga negatif karena R sama dengan 2 kali F. Itu cermin cembung. Kita lihat contohnya di sini. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 4 cm. Jika benda berada pada jarak 3 cm, tentukanlah jarak bayangannya. B. Perbesarannya. C. Tinggi bayangan dan sifat bayangannya. Nah, untuk nomor 1 ini diketahui apa itu? Tinggi benda H. H sama dengan 1 cm. Gitu. Kemudian R sama dengan 4 cm. Sehingga di sini F-nya sama dengan 2 cm. Kemudian pada jarak, bendanya pada jarak S. S sama dengan 3 cm. Pertanyaannya adalah A. Jarak bayangannya. S aksennya berapa? S aksennya berapa? Tinggal kita masukkan persamaan. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka kita peroleh 1/2 sama dengan 1/3 ditambah 1/S aksen. Pindah ruas, 1/2 min 1/3 sama dengan 1/S aksen. Penyebutnya 6 ya. 6 di sini 3 min 2 sama dengan 1/S aksen. Lanjutkan di sini.
Maka S aksen sama dengan 6/1 dibalik ya, sama dengan 6 cm. Kemudian yang kedua, yang B, berapakah perbesarannya? Ditanyakan M sama dengan berapa? M sama dengan tadi S aksen per S sama dengan S aksennya adalah 6 dibagi dengan S-nya. S-nya 3 ya, sama dengan 2 kali. Kemudian C, pertanyaannya adalah tinggi bayangan. Ya, kita masukkan ke M aja, sama dengan H aksen per H. Maka H aksen sama dengan M kali H. Sama dengan 2 kali 1 ya, sama dengan 2 cm. Sifatnya bagaimana? Kalian perhatikan, ini jelas diperbesar 2 kali ya. Kemudian berada di ruang, kalau F-nya 2, kemudian S-nya itu 3, artinya bendanya berada di ruang 3. Nah, kalau kita gambarkan gini ya. Gini. Nah, gini. Ini F-nya itu 2 gitu. Di sini 4. Bendanya berada di ruang ini, di 3 kan berada di sini. Ini ruang 1, ruang 2. Berarti bendanya berada di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang 3. Di ruang 3 sini. Ya. Ruang 3. Dengan tadi F, di sini R ya. Gitu. Di ruang 3. Kalau berada di ruang 3 pasti diperbesar. Karena benda berada di ruang 2, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka diperbesar. Makanya di sini menjadi perbesarnya 2 kali. Kemudian berada di depan, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Berapa perbesarannya? 2 kali. Begitu. Dan nomor 2. Kalian perhatikan, sebuah benda diletakkan di antara 2 buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan benda tersebut? Ini diketahui alfa sama dengan 45. Pertanyaannya berapakah N-nya? N sama dengan 360 dibagi alfa min 1 sama dengan 360 dibagi 45 min 1. Apa ini? 360 dibagi 45. 8 ya. Min 1 sama dengan 7. Jadi ada 7 bayangan. Yaitu contoh soalnya. Kita lanjutkan pada pembiasan di sini. Pembiasan merupakan suatu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika mengenai batas 2 buah medium yang berbeda. Contohnya misalkan dari udara menuju air pada gambar ini ya. Kalau tidak sebaliknya, dari air menuju udara. Maka berlaku hukum Snellius pada pembiasan. Di sini disebutkan bahwa sinar datang dari medium yang renggang menuju medium yang rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kata-kata mendekati di sini artinya bahwa I sudut datang itu lebih besar daripada sudut biasnya R. Jadi ini ada garis normal, namanya garis normal, tegak lurus terhadap 2 buah batas medium, garis normalnya. Kemudian ada I, ini disebut dengan sudut datang, adalah antara sinar datang dengan garis normal, itu disebut dengan I. Kemudian antara sinar bias dengan garis normal itu disebut dengan R, sudut biasnya. Nah, ketika sinar datang dari medium yang renggang menuju medium yang rapat, maka I-nya lebih besar daripada R. Sebaliknya, kalau sinar datang dari medium yang rapat
menuju medium renggang, dibalik ini dari air menuju udara, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Artinya R-nya lebih besar daripada I kalau dari medium rapat menuju medium renggang. Ini ya keterangannya. Kemudian ada persamaan lagi N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 sin I sama dengan N2 sin R ini persamaan hukum Snellius. N1-nya adalah indeks bias medium tempat sinar datang. N2 adalah indeks bias medium tempat sinar bias. I-nya adalah sudut datang, R-nya adalah sudut bias. Saya ulangi lagi bahwa sudut sinar datang adalah sudut yang dibentuk antara sinar terhadap garis normal. Sudut sinar bias adalah sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal. Ya, acuannya adalah garis normal. Kemudian dari persamaan ini dapat tuliskan bahwa N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan N21 yang disebut dengan indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Jadi N21 sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Ya, contoh di sini. Sebuah sinar datang dari udara menuju satu medium dengan sudut 53 derajat. Artinya I-nya itu sama dengan 53. Nomor 1 di sini. 1 ya. Diketahui bahwa I itu sama dengan 53 derajat. Dan dibiaskan dengan sudut berarti R. R-nya sama dengan 30 derajat. Jika indeks bias medium udara berarti N1 karena dari udara menuju sinar datang dari udara menuju medium berarti dari udara N1 sinar datangnya sama dengan 1, maka indeks bias medium sinar bias adalah berapa? Ditanya N2 nya berapa. Nah, tinggal kita masukkan persamaan, jawab begitu. N1 sin I sama dengan N2 kalikan sin R. Tinggal masuk. N1-nya adalah 1 sin 53 sama dengan N2 yang kita cari sin 30. Nah, sin 53 itu berapa? Tuh, kalian mengingat ini. Nah, ini. Diingat-ingat ini kan 53 sama 37 itu sama. Ini 37, nah ini di sini 53. Ini 4. Ini 3. Di sini 5. Jadi kalau sin 53 sama dengan 3 per 5. Sin 37 sama dengan 3 per 5. Sin 53 sama dengan 4 per 5. Depan sudut dibagi dengan garis miringnya. Maka ini sama dengan 1 dikalikan 4 per 5 sama dengan N2 sin 30 sama dengan setengah. Maka N2-nya sama dengan 4 per 5 dibagi setengah. Sama dengan 4 per 5 dikalikan 2 per 1 ya. Sama dengan 8 per 5. Atau sama dengan berapa? 1,6 ya. 1,6 ini adalah indeks bias medium sinar biasnya. Kemudian nomor 2. Sebuah sinar datang dari kaca menuju air. Artinya dari kaca itu menuju air, N1-nya adalah N kaca. N2-nya adalah N air. Jika indeks bias kaca nomor 2 diketahui N kaca itu N1 ya. N kaca sama dengan 3 per 2 gitu. Dan indeks bias air N air sama dengan 4 per 3. Tentukanlah besarnya indeks bias relatif antara kaca dengan air, berarti NKA sama dengan NK dibagi NA sama dengan 3 per 2 dibagi 4 per 3 sama dengan 3 per 2
kali 3/4 sama dengan 9/8. Ini adalah indeks bias relatif kaca terhadap air. Kita lanjutkan pada bidang lengkung. Di sini bidang lengkung, persamaan umum yang berlaku pada pembiasan bidang lengkung dituliskan bahwa N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 dibagi dengan R. Ini persamaan umumnya ini. Dengan ketentuan bahwa R-nya adalah jari-jari kelengkungan, kemudian R positif jika permukaan cekung, dan negatif jika permukaannya cembung. Cekung dan cembung itu dilihat dari sinar datangnya dari mana. Misal kalau di sini pada gambar ini, kalau sinar datangnya itu dari A, dari O, dari udara di sini, dari udara, maka ini bentuknya cembung. Tapi kalau sinar datangnya itu dari kaca ya, maka R-nya adalah cekung. Jadi kalau cekung nanti positif, kalau cembung negatif. Jadi cekung dan cembung dilihat dari sinar datangnya. Nah, ketika R-nya itu datar misalkan, kalau kalian melihat ikan dari permukaan akuarium gitu ya, bentuknya datar dari permukaan sih, maka R-nya sama dengan tak terhingga. Jadi kalau datar itu R-nya sama dengan tak terhingga. R tak terhingga jika permukaannya datar. Permukaannya datar. Jadi sekali lagi, kalau permukaannya cekung itu positif, kalau permukaannya cembung negatif, kalau datar R-nya tak terhingga. N1 tempat sinar datang, N2 tempat sinar bias. S jarak rendah, S aksen jarak bayang. Oke. Nah, contoh ini. Seekor ikan berada di dalam akuarium yang berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Jadi diketahui di sini D sama dengan 40 cm. Maka muncul R-nya sama dengan 20 cm. Ikan berada pada jarak 20 cm, berarti S jarak ikan sama dengan 20 cm. Dari dinding permukaan akuarium. Pada saat yang sama, seorang melihat ikan dari jarak 50 cm. Ini S ikan ya. S ikan. S orangnya itu pada jarak 50 cm. Jika indeks bias air, berarti NA-nya sama dengan 4/3. Tentukanlah bayangan ikan yang dilihat oleh orang dulu. Di bayangan ikan yang dilihat oleh orang, berarti tanya SI aksen berapa? Yang A ya. Yang A, SI aksennya berapa? Jadi gini, ceritanya ada bola. Bentuknya kan bola gini ya. Ini ada ikan, air, ikan. Ikannya jaraknya ini sebenarnya berapa? 20 cm. Jadi kalau seperti ini, kalau ada orang yang melihat di sini, ada orang berada di luar ini, melihat ikan pada jarak berapa jika ikan yang sebenarnya itu jaraknya berapa? 20 cm. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka cahaya itu datangnya dari ikan menuju mata orang, sehingga orang bisa melihat ikan gitu. Jadi mengapa orang bisa melihat? Karena ada cahaya yang masuk ke mata orang. Dari mana? Dari ikan. Maka di sini N1-nya adalah N air, tempat ikan. Gitu ya. Jari-jarinya di sini R-nya menjadi negatif cekung. Kalau mau cekung, berarti positif ya. Cekung. Karena berbentuk cekung di sini, maka R-nya positif. Sehingga pada kasus yang pertama ini, biar kita masukkan N1 per S ditambah N2 per S aksen
sama dengan N2 min N1 dibagi dengan, ini persamaan umumnya. N1-nya tempat ikan, karena orang melihat ikan. Berarti sekali lagi cahaya itu dari ikan, menuju ke mata orang. Tempat ikannya adalah air, maka N1-nya adalah N air. N2-nya adalah N udara. Maka masukkan di sini. Ini menjadi Na, kita tulis dulu aja, per S ikan ditambah N udara per apa? S ikan aksen itu sama dengan N udara dikurangi N A dibagi dengan R. Masuk. Na-nya adalah 4/3 dibagi dengan 20 ya, ditambah 1 per S aksen itu sama dengan 1 dikurangi 4/3 dibagi, karena sekali lagi ini bentuknya cekung positif, dibagi R-nya 20. Begitu. Ya, kita masukkan berapa ini? 4/60 ya. 4/60 ditambah 1 per S1 aksen sama dengan, kan 3/3 dikurangi 4/3 menjadi min 1/3. 1/3 dibagi 20. Ini sama dengan 4/60 ditambah 1 per S1 aksen sama dengan min 1/60. Lanjutkan di sini. Nah, kita peroleh 1 per SI aksen itu sama dengan 4/60 ditambah 1/60. 4/60 ditambah 1/60 sama dengan 5/60. Sehingga SI aksennya sama dengan 60/5. Sama dengan berapa ini? 12 ya. Jadi yang dilihat orang itu pada jarak 12. Padahal ikannya sebenarnya jaraknya 20 cm. Karena apa? Adanya pembiasan pada bidang lengkung. Kemudian yang B kan berarti kan. Ini untuk yang B. Bayangan orang yang dilihat oleh ikan. Nah, kalau ikan melihat orang pada jarak yang sesungguhnya 50 cm, berapakah bayangan yang dilihat oleh ikan? Berarti di sini cahayanya datang dari orang menuju mata ikan. Artinya N1-nya adalah udara dibalik ya. N2-nya adalah air. Kan di sini N1-nya sama dengan N udara sama dengan 1. N2-nya itu sama dengan N air sama dengan 4/3. Nah, kalau datangnya dari udara, dari orang menuju ikan, maka bentuknya cembung, maka R-nya menjadi negatif. Sehingga di sini R-nya nanti bukan positif tetapi min 20. Nah, berapa besarnya S aksennya? SO aksennya ini. Kalau masuk persamaan N1 per S orang ya, ditambah N2 per S orang aksen sama dengan N2 min N1 dibagi dengan R. Tinggal masuk. N1-nya adalah 1 per 50 ditambah N2-nya 4/3 per SO aksen sama dengan 4/3 dikurangi 1 per min 20. 4/3 dikurangi 1 menjadi 1/3. Menjadi 1/3 min 1/60 sama sekali. Tadi ya. Min 1/60. Min 1/60. Kalau sudah, ini pindah ruasnya ke sana. Jadi 1/50 kurangi tambah ya 1/60
sama dengan 4/3 SO aksen bilah ruas. Ini penyebutnya kita gunakan berapa? 300 ya. 300 ini 6 ya. 6 plus 5. 4/3 per SO aksen. Ya, tinggal dikalikan saja. Berarti menjadi 11 ya. Enggak cukup di sini. Oke. Ini menjadi 11/300 sama dengan 4/3 per SO aksen. 11 SO aksen sama dengan 4/3 dikalikan 300 menjadi 400 dibagi 11. 400 per 11 cm. Ya. Ini tempatnya nggak cukup ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembiasan pada kaca plan paralel. Kaca plan paralel di sini ada definisinya di sini. Bisa kalian baca sendiri. Jadi bentuknya seperti batu bata itu berbentuk dari kaca. Kalau enggak seperti korek api di sini dijelaskan. Tapi semuanya berbentuk kaca. Itu adalah bentuk kaca plan paralel. Sehingga ketika ada sinar masuk dari udara menuju kaca, maka akan terjadi pembiasan. Kemudian dari kaca menuju udara juga terjadi pembiasan. Dari 2 kali pembiasan inilah maka terjadi pergeseran sinar antara sinar yang datang, dengan sinar yang keluar di sini. Sinar yang datang harusnya lurus, sinar yang keluar berada di sini. Nah, besarnya pergeseran ini, pergeseran T, itu sama dengan D sin I min R per cos R. Ini persamaan pergeseran pada kaca plan paralel. Kita lihat contohnya di sini. Nah, nomor 1 ya. Pada percobaan pembiasan cahaya pada kaca plan paralel, seberkas sinar masuk dengan sudut datang 60 derajat. Artinya I-nya diketahui I sama dengan 60 derajat. Dan dibiaskan berarti R sinar biasnya, sudut biasnya 30 derajat. Jika ketebalan kaca plan paralel adalah 10 cm D-nya, D tebal kaca itu 10 cm, berapakah pergeseran sinar keluar terhadap sinar masuk pada percobaan tersebut? Ditanya T-nya berapa. Nah, tinggal kita masukkan T sama dengan tadi D sin I min R dibagi dengan cos R. Ya, sama dengan 10 dikalikan sin I-nya adalah 60 dikurangi 30 dibagi dengan cos 30. Cos 30. Ini R ya, bukan I ya. Cos 30. Ya, sama dengan 10 kali sin 30 dibagi dengan cos 30. Sama dengan 10 dikalikan setengah dibagi dengan setengah akar 3. Setengahnya coret, itu sama dengan 10 per akar 3. Dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan 10 per 3 akar 3. Ini pergeserannya segitu. Kemudian nomor 2, silakan nanti dicoba untuk sebagai latihan. Lanjut. Lensa ini, terakhir pada lensa. Bentuk lensa secara umum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah lensa cembung yang disebut dengan convex
atau konvergen karena mengumpulkan sinar. Kemudian yang kedua adalah lensa cekung yang disebut dengan konkav atau divergen, menyebarkan sinar. Jadi sekali lagi ada dua. Yang pertama adalah lensa cembung yang disebut dengan konveks atau konvergen. Yang kedua adalah lensa cekung yang disebut dengan konkav atau divergen. Ini bentuk lensa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini menentukan R-nya positif atau negatif. Ya. Contoh ini berarti cembung-cembung atau biconvex. Artinya R1-nya positif, R2-nya juga positif. Nanti berkaitan dengan persamaannya harus tahu. Kemudian yang kedua di sini adalah cembung cekung atau konveks konkav. Maka R1-nya adalah positif, R2-nya negatif. Kemudian pada gambar yang ketiga, di sini adalah plan konveks. Plan konveks, datar cembung. Maka R-nya di sini tak terhingga kalau datar. Kemudian yang ini positif. Gitu. Kemudian pada cermin cekung, lensa cekung juga gitu, ada 3 macam. Yang pertama adalah bikonkav. R1-nya negatif, R2-nya juga negatif. Kedua-duanya cekung, bikonkav. Kemudian yang tengah di sini, kalian perhatikan, cekung cembung, konkav konveks. R1-nya negatif, R2-nya positif. Yang terakhir pada cermin lensa cekung ada plan konkav, datar cekung, datarnya tak terhingga, kemudian cekungnya negatif. Ini penentuan R. Fungsinya untuk masuk ke dalam persamaan, sehingga kan harus tahu R-nya nanti positif atau negatif tergantung pada bentuk lensanya. Kalau cembung-cembung berarti positif-positif, cembung cekung berarti positif negatif, dan seterusnya tergantung pada soalnya. Datar cekung berarti tak terhingga sama negatif. Gitu. Ya, ini adalah sinar istimewa pada lensa cekung dan lensa cembung. Sinar istimewanya sudah dapat kalian baca sendiri. Yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui fokus. Ini untuk cermin cekung. Lensa cekung. Kemudian untuk cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Kalau yang ini ada seolah-olah karena fokusnya berada di depan ya, dan di belakangnya. Kemudian yang ini juga sama, dan seterusnya. Sinar datang melalui fokus, ini seolah-olah menuju fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ini melalui fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, sinar melalui pusat optik akan diteruskan. Sama ini, melalui pusat optik akan diteruskan. Ini sinar istimewa pada lensa cekung dan juga lensa cembung. Ini persamaan umum pada lensa 1/f sama dengan N2 per N1 min 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2. Ini persamaan yang 1/f sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ini hubungan F terhadap R pada lensa, yang ini hubungan F terhadap jarak dan bayangan. Perbesaran juga sama, M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Ya, di sini harga mutlak, artinya perbesarannya semuanya positif, tidak ada yang negatif. Kemudian P di sini ada bedanya di sini. Kalau cermin tidak ada P-nya, tapi lensa ada P-nya. P sama dengan 1/F. P-nya adalah kuat lensa, satuannya dioptri. Kalau kita menggunakan 1/F, maka F-nya dalam satuan meter. Tapi kalau P-nya itu sama dengan 100/F, boleh di sini. F-nya dalam satuan senti. Ini sama, boleh. Satuannya adalah dioptri.
Kemudian ada perjanjian di sini, S positif jika berada di depan lensa dan S negatif jika berada di belakang lensa. Kebalikannya, kalau S aksen positif jika bayangan di belakang lensa dan S aksen negatif jika bayangan di depan lensa. Ini perjanjian harus diingat. Jadi kalau S aksen sama S itu berkebalikan. Kalau S positif berada di depan, tapi kalau S aksen negatif berada di depan lensa. Itu ya, berkebalikan sama bendanya. Oke. Contoh ini. Sebuah benda terletak 20 cm di depan sebuah lensa tipis yang memiliki jari-jari kelengkuan permukaan pertama dan kedua berturut-turut adalah 15 dan 30. Artinya di sini diketahui nomor 1 dari soal itu, berarti diketahui S jarak benda ya. S-nya sama dengan 20 cm. Gitu. Kemudian R1 dan R2-nya. R1-nya sama dengan 15 cm. R2-nya sama dengan 30 cm. Apabila bayangan yang dihasilkan terletak 30 cm di depan lensa, tentukanlah indeks bias lensa tersebut. Artinya S aksennya itu sama dengan 30 cm ya. 30 cm. Di depan berarti negatif. Karena kalau S aksen berada di depan lensa, maka S aksennya min. Pertanyaannya, berapakah indeks biasnya? N-nya berapa? N lensa. Dah, tinggal kita masukkan ke persamaan. Yang pertama, kita mencari F dulu. Harusnya kan jawab ini ya. Persamaan kan 1 per F sama dengan itu. N2 per N1 min 1 tadi kan. Kalikan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini untuk mencari N-nya kita gunakan ini, tetapi F-nya belum ada. Maka kita gunakan persamaan yang lensa tadi. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Hubungan antara F terhadap S dulu kita cari F-nya. Kita cari di sini aja dulu. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Tinggal masuk 1 per 20 ya. Ditambah 1 per min 30 sama dengan 1 per F. Ya, berapa ini? Berarti kita gunakan penyebut 60 ya. Sehingga 1 per F sama dengan 3 ya, min 2 ya, per 60. Maka F-nya untuk 1 per 60 ya. F-nya sama dengan 60. Setelah itu baru kita masuk sini. 1 per F sama dengan N2 per N1 min 1. 1 per R1-nya. Tentu saja ditambah 1 per R2. 1 per 60 sama dengan N2-nya adalah N lensa. Di N2 N lensa. N1-nya adalah tempat lensanya, indeks bias medium tempat lensa. Di sini udara, N1-nya sama dengan 1. Ini N2-nya berapa? Masukkan N2 per 1 min 1 kalikan 1 per 15 ditambah 1 per 30. 1 per 60 sama dengan N2 min 1 itu. Ini berarti punya 30. 2 ditambah 1, 3 ya. 2 plus 1, 3. 3 per 30 menjadi 1 per 10. 1 per 60 sama dengan N2 min 1 itu dikalikan 1 per 10. Sini lanjut. Tuh. Maka N2 min 1 sama dengan N2 min 1 sama dengan 1 per 60 dibagi 1 per 10 sama dengan 1 per 60 dikalikan 10
per 1 sama dengan 1/6. Maka N2-nya sama dengan 1/6 ditambah 1. 6/6 menjadi 7/6. N2-nya 7/6. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, sebuah lensa bikonkav. Tadi bikonkav. Ada bikonkav, ada bikonveks. Bikonkav simetris berjari-jari 8 cm dan berindeks bias 1,5. Jarak fokus lensa tersebut ketika berada di dalam medium berindeks bias 1,6 adalah berapa? Berarti nomor 2 diketahui apa? Nomor 2 diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan 8 cm. Karena B tadi ya. R1 sama dengan R2 sama dengan 8 cm. N-nya, N lensanya adalah N2 sama dengan 1,5. Jarak fokus lensa tersebut ketika berada di dalam medium N1-nya. N1-nya sama dengan 1,6. Pertanyaannya F-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan umum langsung. 1/F sama dengan N2 per N1 min 1 dikalikan 1/R1 ditambah 1/R2. 1/F sama dengan N2-nya adalah 1,5 per 1,6 min 1 dikalikan 1/8 ditambah 1/8. Ini menjadi 2/8 dan 1/4. Lanjutkan di sini. 1/F sama dengan ini 1,5 per 1,6 dikurangi 1,6 per 1,6 menjadi 0,1 min ya. Min 0,1 ini. Min 0,1 dibagi 1,6 dikalikan 1/4 tadi ya. 1/F sama dengan min 1/16 dikalikan 1/4 begitu ya. Sama dengan berapa ini? Tinggal kalikan aja. 1/F sama dengan 1/24 6 ya. Maka F-nya min ya. Sama dengan min 64 cm. Ya. Ya, ini latihan soal, silakan nanti dicoba di rumah. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Terima kasih. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.